Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini Pak Sekjen HOO kalian mengatakan kriminalisasi Imam Mahdi itu atas instruksi dari Pak Joko Widodo. Mungkin Pak Sekjen HOO kalian lupa dengan ADART PDIP Perjuangan pasal 8.5 yang mengatakan tentang seluruh anggota partai, baik itu bertugas sebagai presiden maupun wakil presiden, itu harus terkoordinasi langsung dengan ketua umum partai. Pak Sekjen HOO mungkin lupa dengan hal ini. Jadi misalkan Pak Jokowi saat itu ngobrol dengan Pak Sekjen HOO kalian masalah kriminalisasi Imam Mahdi kalian, Pak Sekjen mungkin lupa itu orang yang keberapa yang diajak bicara seperti itu dengan Pak Jokowi. Jadi apapun yang keluar dari kader partai, baik itu petugas partai, itu harus koordinasi dulu dengan ketua umum partai. Jadi paham kan? Pak Jokowi hanyalah petugas partai. Dan contohnya terbukti dengan Gubernur DKI kemarin yang langsung melaporkan dengan Ibu Ketum masalah banjir. Dan ada lagi satu contoh kejadian yang belum lama kemarin, yaitu di Retreat Magelang. Yang kita tahu di sana banyak sekali kader partai dari Banteng yang lebih memilih ketua umum partai ketimbang Pak Presiden. Pokoknya video ini nanti akan menjelaskan bagaimana kejadian sebenarnya yang kemarin. Nah, ini ada info yang sangat menggembirakan menjelang Lebaran. Ternyata pra-peradilan Pak Sekjen HOO kalian ditolak mentah-mentah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Ini baru saja KPK menggeledah mantan rumah gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Ridwan Kamil. Lah, mungkin ini KPK-nya daerah Pak Prabowo dan Mas Gibran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak tebang pilih dalam membasmi koruptor di negeri ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ya dimulai Mas. Apakah benar ya dalam penggeledahan? Sudah. Ayo. Ya, apakah benar yang rumah dilakukan penggeledahan adalah rumah RK? Ya, informasi tambahan yang bisa saya sampaikan adalah salah satu lokasi yang digeledah merupakan mantan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Ya, kalau untuk siapanya nanti kita akan sampaikan lebih lanjut. Pejabat di Pemprov Jawa Barat. Infonya seperti itu. Nah, itu apakah masih berlangsung atau memang sudah selesai? Sudah selesai. Ya, kira-kira apakah langsung bisa disampaikan apa hasil penggeledahannya? Oh, belum. Nanti kita akan update lagi apabila seluruh informasi sudah didapatkan oleh Inisial Mas, inisial. Nanti akan di-share ya. Tapi clue-nya adalah mantan gubernur ya. Mantan pejabat di Provinsi Jawa Barat. Kepala daerah ya, mantan kepala daerah. Setingkat kepala daerah. Jadi sebelum Dedi ya. Ya. Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK. Ini bukan clickbait teman-teman, tapi beneran kejadian di Bandung. KPK turun tangan nih buat nyari bukti terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Nah, salah satu tempat yang jadi sasaran adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Jadi KPK itu sebenarnya lagi mendalami kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan udah nerbitin surat perintah penyidikan dari 27 Februari 2025. Nah, sampai di mana Senin kemarin tim penyidik langsung turun ke Bandung buat Jadi ini bukti bahwa erahnya Pak Prabowo dan Mas Gibran korupsi itu tidak tebang pilih. Pahami? ngumpulin bukti. Dan di mana dua pimpinan KPK udah juga konfirm nih kalau penggeledahan ini memang ada hubungannya sama perkara BJB. Yang bikin makin penasaran teman-teman, sebenarnya udah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini, tapi KPK kabarnya masih merahasiakan identitasnya. Kata pihak KPK sih keputusan buat ngumumin tersangka itu ada di tangan penyidik. Nah, kira-kira kasus ini bakal berujung kemana teman-teman? Apakah RK bakal terseret atau cuma jadi saksi aja? Coba saya mendapatkan drop komen dan kita tunggu kabar terbarunya ya teman-teman. Sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto gugur. Putusan ini disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Nah, ini berita gembiranya. Alhamdulillah. Tunggal Afrizal Hadi menyatakan sidang pra-peradilan terkait kasus dugaan suap ini tak bisa dilanjutkan. Hakim pra-peradilan mempertimbangkan tentang pokok perkara dugaan kasus suap dan perintangan yang menjerat Hasto telah sampai ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Bahkan majelis hakim yang menangani perkara Hasto telah ditetapkan termaksud jadwal sidang perdana yang rencananya digelar pada tanggal 14 Maret 2025 mendatang. KPK telah melimpahkan berkas perkara Hasto ke pengadilan. Hasto akan menjalani sidang perdananya pada 14 Maret 2025. Diketahui pra-peradilan ini merupakan yang kedua diajukan oleh Hasto agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Hasto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR. Dia diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum
Wahyu Setiawan dan mengondisikan agar caleg PDIP Harun Masiku bisa menjadi anggota DPR melalui PAW. Selain kasus suap, Hasto juga diduga melakukan perintangan penyidikan. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat kepada KPK ya, yang sudah dengan itikat buruknya dibenarkan oleh pengadilan. Mudah-mudahan ini tidak kena pada mereka. Ya Allah kakek, move on kakek, istighfar. Pimpinan-pimpinan KPK itu nanti. Saya kira saat Pak Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dibegitukan, siap-siap kita semua dibegitukan. Karena nggak mau diuji, makanya dipercepat, dilimpahkan ke pengadilan. Apa begini caranya? Kalau ini mau deh guys. Itu yang penegakan hukum yang benar apa? Saat Pak Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan dibegitukan, siap-siap kita semua dibegitukan. Siap-siap Bapak Ibu semua mengalami hal yang sama. Ditetapkan tersangka, mau menguji hak kita, dipercepat berkasnya. Ya. Jadi sekali lagi, yang pertama KPK telah mau menegakkan hukum dengan mengenyampingkan hukum. Yang kedua, KPK mau menegakkan hukum dengan memberangus hak asasi manusia, hak tersangka. Saya selalu mengatakan persoalan Hasto sudah selesai, sudah tersangka ini barang, apalagi mau dikembang-kembangkan. Orang-orang yang selama ini terkait dan seterusnya itu kan sudah dipanggil satu persatu. Dan yang paling ditunggu oleh publik sekarang KPK ke depan seperti apa? Kasus pertambangan, illegal logging, illegal fishing, dan orang-orang yang terindikasi, orang-orang penting di negara kita yang dinilai punya kasus hukum tidak selesai. Nah itunya yang mesti harus dituntaskan oleh KPK ke depan ya. Bagi saya cerita Hasto ini sudah selesai dan KPK mesti fokus pada hal-hal yang jauh lebih besar dan jauh lebih merugikan negara yang jumlahnya triliunan. Apa yang Kakak Anies rasakan? Bahwa kata Mas Hasto, Kakak Anies dikriminalisasi. Dan yang lebih krusial lagi, Kakak Imam Mahdi emang Kakak Imam Mahdi kalian pelakunya adalah presiden pada saat itu. Ya. Nah, sampai detik ini Anies sendiri belum diperiksa terkait Formula E. Tanggapan Dewan sendiri melihat hal ini seperti apa? Ya, saya mengimbau kepada KPK untuk transparan dan akuntabel pemeriksaan Formula E ini. Ya. Okay. Oh gitu, ada yang mau disampaikan lain? Yang jelas 560M itu adalah APBD, apalagi yang istilahnya B2B, bisnis B2B itu kan nggak boleh pakai APBD, Pak. Jadi gerakan itu nggak boleh pakai APBD dan dia harus melaksanakan mencari sponsor dari luar. Dan sekarang dilaksanakan, kenapa sih, ada apa sih kok dipaksakan, padahal 2019 itu belum ada terjadi apa-apa pandemi COVID ya. Saya pikir ini terobosan dia, saya mengesahkan adanya Formula E. Tapi tahun 2020 kan ada terjadi masalah besar itu, Pak. Jadi tulis di komentar, paham kan siapa sebenarnya yang berkomplek. Malah cuci tangan ke Pak Jokowi. Astagfirullahaladzim, parah. Pandemi COVID gitu. Tapi dengan situasi kita sedang kekurangan pendapatan, ini memaksakan bahwa Formula ini harus berjalan sampai hari ini. Gitu aja. Itu terkait dengan semacam target karena sudah memberikan komitmen fee sehingga sebetulnya kalau dia bisa bicara dengan panitia FI atau FEO-nya itu ngomong, saya rasa nggak ada masalah ya. Oke. Ini Ketua DPRD DKI fraksi Banteng. Anies itu kacang lupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo. Tapi nyatanya menjelek-jelekkan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Sifatnya memang jahat Anies tuh. Mas Anies baru dari tahun 2017 jadi posisi itu pun oposisi sebagai gubernur DKI jabatan dia. Begitu selesai jadi menteri cari jabatan lagi kan, ikut pemilihan lagi maksud saya. Jangan kemudian dengan mudah merendahkan orang. Ini sama kayak nggak jadi Pak Prabowo nggak tahan jadi oposisi. Pak Prabowo lebih lama jadi oposisi dibandingkan dia. Justru Pak Prabowo kemarin bergabung ke dalam pemerintahan itu menyelamatkan bangsa. Mau suka nggak suka menyelamatkan bangsa. Kalau saya ya berapa kali ngomong dengan Pak Prabowo ya, saya sadar betul. Mengkelewatan tuh Imam Mahdi kan. Seperti orang tak tahu berterima kasih lah. Pak Prabowo nggak bisa nyerang orang. Mengklarifikasi bisa, meluruskan bisa, tapi disuruh nyerang balik agak susah. Jadi kalau saya nih, kalau diserang saya balikin tuh pasti. Sama kayak ketika Pak Prabowo diserang, apa perasaan Bapak ketika ini maju melalui proses yang
melanggar etika. Kalau saya nih, Mas Anies yakin mau ngomong etika sama saya? Yakin mau ngomong etika sama saya sama beberapa surat yang Mas Anies tanda tangani? Ini benar fakta. Suratnya benar. Iya, bahwa ada surat yang ditandatangani, misalnya bahwa soal ini tidak akan maju selama Pak Prabowo jadi calon presiden. Ini mesti ngomong etika sama Pak Prabowo. Saya nggak enak ngomongin satu lagi, tapi ngomong etika. Oh, ada dua suratnya. Kalau mau ngomong etika sama Pak Prabowo itu kan pikir-pikir juga dulu. Pak Prabowo dalam hati ini orang mau ngomong etika sama saya. Cuman mungkin udah sampai di mulutnya nggak jadi keluar, karena nggak terbiasa untuk menyerang sesuatu yang sifatnya pribadi. Bahkan yang paling jauh yang disebutkan oleh Pak Prabowo itu juga konteksnya. Konteksnya itu membela Pak Jokowi, bukan buat menyudutkan Mas Anies. Ketika Pak Prabowo bilang, Mas Anies, kalau pemerintah ini otoriter, Anda nggak jadi gubernur waktu itu. Anda datang ke rumah saya dukung Anda, kita dua-dua oposisi waktu itu, Anda terpilih jadi gubernur. Kalau pemerintah ini otoriter, nggak terpilih jadi gubernur Anda waktu itu. Artinya ruang demokrasi dibuka kan. Pak Prabowo mau ngomong itu, tapi bukan membela dirinya, bukan juga mau menyudutkan Mas Anies, tapi menyerang nggak bisa dia memang. Coba lihat pertanyaannya Pak Prabowo terhadap Mas Anies soal pekerjaan. Mas Anies gubernur DKI punya anggaran segini, polusinya paling tinggi, apa yang dilakukan untuk mengatasi itu? Menyerang? Ya, policy. Ya. Policy. Ke Mas Ganjar pun juga soal. Mas Ganjar juga policy. Pak Prabowo nggak lahir dari tradisi debat. Tentara nggak mungkin debat dia. Ya, Pak Prabowo nggak lahir dari tradisi bersilat lidah. Betul, Pak Prabowo dan Pak Jokowi memang orang yang bukan pandai bersilat lidah, seperti Imam Mahdi kalian. Jangan panas, bulan Ramadan. Prabowo tidak dididik dalam tradisi mengglorifikasi fakta yang misalnya 3 cm jadi 3 meter ya. Mengglorifikasi hal yang 10 jadi 100 itu. Nggak terdidik dengan dia bicara apa adanya aja. Apa yang bisa, apa yang masuk akal. Jadi nggak mungkin juga dia akan misalnya dengan percaya diri langsung bilang, oh pokoknya nggak bisa, ini kita bisa cari kuburannya, bisa bikin pengadilannya. Orang presiden-presiden sebelumnya belum berhasil, kan harus ngukur-ngukur juga. Apa yang menyebabkan presiden-presiden sebelumnya nggak berhasil bikin itu? Misalnya begitu. Jadi banyak hal. Jadi menurut saya kalau debat semalam itu sebagai sebuah entertainment untuk publik bagus. Mereka saling menggali dan segala macam gitu. Tapi perbedaan karakter di antara mereka bertiga sangat terlihat. Pak Prabowo dari awal nggak ada niat menyerang. Memang nggak ada niat menyerang. Walaupun sebenarnya debat kalau kita mau ini di negara luar semua akan saling serang soal apapun. Tapi secara karakter dia memang bukan tipikal striker seperti itu. Jangan tantrum kalian, ini bulan Ramadan. Sejak diinstruksikan oleh Kementerian Kesehatan, kami sudah melaksanakan sejak bulan Februari tanggal 10. Sebelumnya juga kita sudah mulai dengan screening untuk semua masyarakat, dan informasi screening CKG kita sampaikan selain dengan media sosial, kita sampaikan di tiap kelurahan. Setiap ada pertemuan-pertemuan rutin, kita berikan edukasi untuk screening kesehatan ketika kita ulang tahun dengan melakukan cek kesehatan. Siapa yang periksa? Kamu dulu aja, Kami berharap screening kesehatan ini memang untuk menekan jumlah kunjungan yang memang parah sih. Ada Pak Wapres kita, Masya Allah. tiba-tiba sudah komplek ya. Jadi sedini mungkin kita bisa memberikan intervensi atau terapi kepada pasien yang memang sudah terdiagnosa. Tapi kita harus mulai Kembang anak. Berapa tahun? Setahun? 3 tahun 11 bulan ini Pak pasien. batasi. Nggak ada keluar. Iya, lagi periksa demam Pak. Karena udah periksa lagi masalahnya. Karena itu tak selalu ada. Senangi
zaman. Ya udah seneng sih, mudah-mudahan aja benar turun ya THR. Biar ini biar bermanfaat kan buat ini, buat anak-anak sama istri ya kan. Kalau menurut saya dari Presiden Prabowo buat ojol dapat THR itu bagus ya. Tapi semua kembali ke aplikator. Aplikator itu mau nggak memberi kita. Pasalnya kita ini hanya mitra. Jadi ya alhamdulillah banget kalau emang dari presidennya bisa memberikan itu. Wah, kalau dapat THR untuk ojol mah, dukungan seperti itu mah baik banget bang. Dapat duit tuh ketika narik, kalau nggak narik ya nggak dapat duit. Apalagi kalau THR, tunjangan hari tua atau apa, wah kosong kita. Ya sedikit senang aja, udah gitu kan ada manfaatnya juga. Ya. Pakai buat ini aja dah. Buat ini apa beli daging oke kan. Buat beli lontong oke kan. Lebaran benar. Buat jalan-jalan kalau emang gede dikasih duitnya gede mah buat jalan-jalan bisa itu. Iya mudah-mudahan Prabowo kasih gede kan. Keperluan keluarga juga sih. Kita beli ketupat atau beli kebutuhan rumah tangga itu aja. Ya sebelum lebaran kalau bisa sih. Sesudah lebaran juga nggak apa-apa kan jalan-jalan kadang-kadang sesudah lebaran. Tapi jangan lama-lama lebaran nih, udah lebaran terus lama gitu. Nah, kalau bisa sih disesuaikan aja sama pekerja-pekerja yang lain lah gitu. Kalau bisa ya sebelum lebaran bisa digunain. Menurut Gus Dur, mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa, Gus? Ya banyak lah. Yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Nah, jadi ya dugaan saya ya ini komplotan koruptor yang memang ingin menyerang Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena kita tahu sekarang kan ini kan eranya Pak Prabowo dan Mas Gibran lagi bersih-bersih parah koruptor. Karena kita melihat kemarin Imam Mahdi kalian itu ya mensupport koruptor. Itu Pak Lembong. Nah, itu mensupport koruptor. Begitu juga ya partai yang ngono. Jelas-jelas koruptornya banyak sekali. Untuk Pak Sekjen HO sudahlah, itu semua sudah terbukti menghalangi penyidikan maupun ya memberikan gratifikasi atau suapan. Nah, untuk kasus Ridwan Kamil itu menunjukkan sekali lagi KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Kita lihat nih perbedaan Kang Emil rumahnya digeledah dengan Pak Sekjen HO kalian. Ini jelas ini perbedaannya. Kang Emil tidak menghalangi KPK atau penyidik KPK untuk menggeledah rumah beliau. Tapi sedangkan Pak Sekjen HO kalian kemarin kita tahu kan, itu hebohnya bagaimana, luar biasa sekali pokoknya. Sampai-sampai kader-kader yang lain ikut keluar-keluar. Pokoknya rakyat bisa menilai siapa yang selama ini mendukung para koruptor, siapa yang selama ini melindungi para koruptor, dan siapa yang sebenarnya ingin membersihkan negara ini dari parah koruptor. Nah, saya akhiri, salam cerdas, salam waras, NKRI Hargawati. Tentunya selalu support, selalu dukung KPK untuk mewujudkan cita-cita Pak Prabowo dan Mas Gibran, mewujudkan Indonesia bersih, tentunya menuju Indonesia emas di 2045. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.